Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM 20131300061. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Nah, di video ini saya akan membahas secara singkat apa itu ilmu mantik, siapa pencetusnya, bagaimana sejarahnya, serta apakah ada para pendukung dan penolaknya ilmu mantik tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Mantik atau logika merupakan ilmu kaidah berpikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah. Kedatangan logika di dunia Islam ini mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam. Ada yang apresiatif dan mengembangkannya lebih jauh dengan cara menafsirkan dan menyempurnakannya, tetapi ada juga yang menolak dan menganggapnya bid'ah. Ilmu mantik ini dirintis pertama kali oleh Aristoteles. Jadi, Aristoteles adalah seorang kelahiran di kota Stagira, semenanjung Kalkidik di Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomakos, seorang dokter istana Makedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal ketika ia berusia masih anak-anak. Kemudian ia dididik oleh ayah angkatnya Proxinos sampai berusia 18 tahun. Pada umur 18 tahun ini, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Ia tinggal di sana sekitar 20 tahun sampai Plato meninggal pada tahun 348 sebelum Masehi. Pada waktu belajar di akademi, Aristoteles menerbitkan beberapa karya dan juga mengajar anggota-anggota akademi yang lebih muda. Berikut sebagian karya-karya Aristoteles. Yang pertama bersifat populer dan ringan, seperti syair-syair, puisi, roman, dan dialog-dialog. Yang kedua berupa dokumen dan catatan ilmiah, salah satunya yang memuat tentang undang-undang dasar dari 158 negara Yunani. Yang ketiga dalam bidang etika dan politik, diantaranya Etika Nikomachea yang terdiri dari 10 buku dan diedit oleh anak Aristoteles yang bernama Nikomakos setelah ayahnya meninggal. Yang keempat, ada filsafat dan sains yang memuat tentang logika, filsafat alam, psikologi, biologi, dan filsafat serta fisika. Yang kelima, tentang estetika dan literatur, seperti retorika yang terdiri dari 3 buku. Selanjutnya, sejarah singkat dan tanggapan para ulama atau ilmuwan muslim mengenai logika Aristoteles. Nah, jadi logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal umat Islam. Perkenalan ini berawal dari perdebatan-perdebatan ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Zoroaster yang telah menguasai logika Aristoteles. Mereka saling menyerang dan membenturkan ajarannya masing-masing demi mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Dalam perdebatan itu, mereka banyak menggunakan argumen yang filosofis dan logis berdasarkan premis-premis logika Aristoteles. Selanjutnya, masuknya filsafat Yunani dan logika Aristoteles ke dunia Islam telah memberikan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan kebudayaan Islam, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa awal persentuhan kaum muslimin dengan filsafat dan logika Aristoteles, hampir semua elemen umat Islam waktu itu begitu antusias menerima budaya baru ini, sehingga ranah-ranah pemikiran khas Islam seperti kalam, tasawuf, dan hukum berebut meminjam filsafat Yunani dan logika Aristoteles sebagai alat pemicu pengembangan ilmu-ilmu tersebut. Euforia intelektual yang gagap gempita ini telah menempatkan filsafat dan logika sebagai menu utama kajian-kajian ilmiah kaum muslimin.
Adapun para pembela logika Aristoteles dalam pencaturan pemikiran di dunia Islam terdapat ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Keempat filsuf ini sependapat bahwa logika Aristoteles sebagai metode berpikir tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran agama, karena sebenarnya ia bisa mendukung ajaran-ajaran agama sehingga menjadi lebih baik. Lebih dari itu, tujuan agama dan filsafat termasuk logika sebenarnya adalah sama, yaitu menerangkan tentang baik dan benar, serta filsafat tentang Tuhan. Adapun penentang logika Aristoteles dari ulama muslim seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu As-San'ani, Al-Suyuti, Ibnu As-Salah, dan As-Subuki. Selanjutnya, bagi kelompok yang kontra terhadap mantik Aristo mengemukakan argumen bahwa logika amat membahayakan bagi keimanan seseorang. Jargon yang selalu dijadikan sandaran dan didengungkan adalah mantamat toko tazandako, barang siapa yang berlogika maka menjadi zindik. Adapun pemikiran Aristoteles tentang logika teringkas dalam 6 karyanya yang terkenal dengan sebutan organon, yakni kategori, the interpreted, Analytica priora, Analytica posteriora, Topica, dan De Sophisticis Elensis. Secara garis besar, logika Aristoteles terdiri dari 3 unsur, yaitu konsep atau pengertian yang disebut juga dengan tasawur, yang kedua proposisi atau pernyataan yang disebut juga dengan kodiyah, dan yang ketiga ada silogisme atau kias akli.